Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altara Mara Adila dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan menyelesaikan lampiran soal nomor 3, yaitu buatlah program untuk menentukan tagihan listrik bila diinputkan MKWH yang digunakan dengan ketentuan AKWH pertama memiliki tagihan Rp VKWH, BKWH berikutnya memiliki tagihan WKWH dan seterusnya, selebihnya memiliki tagihan Z per kWh. Berilah juga opsi di mana pengguna dapat menentukan berapa kWh maksimal yang digunakan apabila mereka hanya memiliki uang sebesar Rpn. Nah, selanjutnya itu kita yang pertama itu membuat algoritmanya. Jadi program ini dimulai dengan meminta input dari pengguna yaitu jumlah kWh yang digunakan M dan jumlah uang yang dimiliki yaitu N. Selain itu, program juga meminta input batasan jumlah kWh untuk setiap kategori A, B, C, D dan tarif per kWh untuk masing-masing kategori P, W, X, Y, Z. Selanjutnya, program menghitung total tagihan listrik berdasarkan jumlah kWh yang digunakan dimulai dengan menginisialisasi total tagihan sebagai 0 dan sisa kWh sebagai M. Program kemudian menghitung tagihan untuk setiap kategori kWh sesuai dengan urutan A, B, C, D dan tarif Z untuk sisa kWh yang lebih dari D. Untuk setiap kategori, jika sisa kWh lebih besar dari batas kategori, tagihan dihitung berdasarkan batas kategori dan sisa kWh dikurangi sesuai batas tersebut. Jika sisa kWh kurang dari batas kategori, tagihan dihitung sesuai sisa kWh yang tersisa dan sisa kWh diatur sebagai 0. Setelah menghitung tagihan untuk semua kategorinya, program menampilkan total tagihan listrik yang harus dibayar. Kemudian, program menghitung jumlah kWh maksimal yang bisa digunakan dengan anggaran N, dimulai dengan menginisialisasi maksimal kWh sebagai 0 dan budget sebagai N. Program menghitung berapa banyak kWh yang bisa dibeli dengan anggaran yang ada, dimulai dari tarif untuk kategori A hingga tarif untuk kategori D, dan akhirnya dengan tarif Z untuk kWh lebih lanjut. Pada setiap kategori, jika anggaran cukup untuk membeli kWh sesuai batas kategori, maka kWh tersebut ditambah ke maksimal kWh dan anggarannya dikurangi. Jika anggarannya tidak cukup untuk membeli seluruh kWh pada kategori tersebut, maka kWh yang dapat dibeli sesuai dengan anggaran yang tersisa ditambahkan ke maksimal kWh dan anggaran diatur menjadi 0. Setelah menghitung kWh maksimal yang dapat digunakan, program menampilkan jumlah kWh maksimal yang dapat dibeli dengan anggaran yang dimiliki. Dengan demikian, program ini memberikan informasi tentang total tagihan listrik berdasarkan kWh yang digunakan dan juga memberi tahu pengguna jumlah kWh maksimal yang dapat digunakan dengan anggaran yang tersedia. Lalu untuk sudut kotnya itu ada program tagihan listrik dengan mendeklarasikan variabel Mn dengan integer, yaitu jumlah kWh yang digunakan dan jumlah kWh yang dimiliki. Lalu untuk ABCD ini dengan tipe data integer, yaitu batas jumlah kWh untuk setiap kategori. Lalu F, W, X, Y, Z ini dengan tipe data integer, yaitu tarif per kWh untuk setiap kategori. Lalu ada total tagihan, sisa kWh, max kWh, budget dengan tipe data integer, yaitu total tagihannya. Sisa kWh, maksimal kWh, dan juga anggaran. Lalu ada input dari pengguna dengan menampilkan masukkan jumlah kWh yang digunakan, lalu membaca M, lalu tampilkan masukkan jumlah uang yang dimiliki, lalu baca N. Lalu untuk tampilkan masukkan A, yaitu jumlah kWh pertama dengan baca A, dan tampilkan masukkan tarif per kWh untuk A dengan membaca V. Begitu juga untuk yang berikutnya. Lalu tampilkan tarif per kWh untuk sisa Z dan baca Z. Lalu program disuruh menghitung total tagihan listrik. Total tagihan ini sama dengan 0 dengan sisa kWh sama dengan M. Lalu hitung tagihan untuk AKWH pertama. Jika sisa kWh lebih dari 0, dan jika sisa kWh lebih dari A, maka total tagihan sama dengan total tagihan ditambah A dikali V. Lalu sisa kWh-nya sama dengan sisa kWh dikurang A. Dengan kondisi lain, yaitu total tagihan sama dengan total tagihan ditambah sisa kWh V dikali V, lalu sisa kWh sama dengan 0. Lalu untuk yang B, C, dan juga D itu sama saja. Lalu hitung tagihan untuk kWh lebih dari D. Jika sisa kWh lebih dari 0, total tagihan sama dengan total tagihan ditambah sisa kWh dikali Z. Lalu tampilkan total tagihan listrik. Nah, jadi tampilkan total tagihan listrik untuk M kWh adalah total tagihannya. Nah, selanjutnya itu ada menghitung kWh yang dapat digunakan dengan anggaran N. Jadi maksimal kWh ini sama dengan 0 dengan budget sama dengan N rupiah. Lalu hitung kWh yang bisa digunakan dengan tarif V. Untuk AKWH pertama, jika budget lebih dari sama dengan V dikali A, max kWh ini sama dengan max kWh ditambah A. Lalu budgetnya itu budget dikurang A dikali V. Lalu untuk kondisi yang lain, max kWh sama dengan max kWh ditambah budget di V, budget sama dengan 0. Lalu untuk menghitung kWh yang bisa digunakan dengan tarif W untuk B kWh berikutnya,
sama saja seperti yang A tadi, sama saja dengan yang V tadi, sampai ke Z. Lalu menampilkan KWH dengan maksimal yang dapat digunakan dengan anggaran E. Tampilkan dengan rupiah N, Anda dapat menggunakan maksimal KWH, lalu program pun berakhir. Nah, untuk flowchart ini kita mulai, yaitu start, lalu inputkan jumlah KWH, lalu inputkan jumlah uang yang dimiliki, input tarif KWH A, B, C, D, Z, lalu hitung total tagihan listrik, hitung KWH maksimal, dan output hasilnya, lalu program selesai. Selanjutnya untuk C++, kita buka saja. Ini ada include iStream using namespace std ini sebagai header. Lalu ada inMine, yaitu input untuk jumlah KWH yang digunakan dan jumlah yang dimiliki. Nah, ini maksudnya itu M ini digunakan untuk jumlah KWH listrik, lalu N ini adalah anggaran pengguna dalam satuan rupiah. Lalu program meminta pengguna memasukkan nilai M dan N. Dengan cout masukkan jumlah KWH yang digunakan, lalu simpan di M. Lalu cout masukkan jumlah uang yang dimiliki, lalu in di N. Nah, selanjutnya input tarif untuk setiap kategori KWH. Nah, jadi untuk A, B, C, D ini maksudnya itu batas jumlah KWH untuk masing-masing kategori tarif. Lalu untuk F, W, X, Y, Z ini maksudnya itu tarif per KWH untuk masing-masing kategori. Jadi program ini meminta input, tarif, dan batasan sesuai dengan ketentuannya. Contohnya ini cout masukkan A jumlah KWH pertama, lalu simpan di A. Untuk yang seterusnya juga seperti itu. Lalu ada menghitung total tagihan untuk MKWH. Nah, jadi ini ada in total tagihan sama dengan 0, lalu in sisa KWH sama dengan M. Nah, untuk total tagihan ini adalah variabel untuk menyimpan total biaya listrik, lalu untuk sisa KWH ini adalah menyimpan jumlah KWH yang belum diperhitungkan. Lalu ada hitung tagihan untuk setiap kategori, yaitu if sisa KWH sampai sini, itu artinya mengecek apakah masih ada KWH yang perlu dihitung menggunakan. Nah, jadi ini pengguna ini. Nah, jadi untuk menentukan apakah pengguna menggunakan seluruh kategori tertentu atau hanya sebagian. Selanjutnya, untuk yang sampai D itu sama saja. Lalu untuk menghitung semua kategori, yaitu hitung tagihan untuk KWH lebih dari D, ini logikanya itu sama, diterapkan untuk kategori berikutnya. Selanjutnya itu ada menampilkan total tagihan, yaitu cout tagihan listrik untuk M, KWH adalah RP total tagihan. Artinya itu menampilkan total biaya listrik berdasarkan penggunaan M, KWH. Lalu menghitung KWH maksimal yang dapat digunakan dengan anggaran N. Jadi Max KWH ini menyimpan jumlah maksimum KWH yang dapat digunakan sesuai anggaran. Lalu untuk budget ini artinya variabel sementara untuk melacak sisa anggaran. Lalu program disuruh untuk menghitung KWH yang bisa digunakan dengan untuk setiap kategorinya. Jadi program ini akan mengecek apakah anggarannya ini cukup untuk membayar seluruh kota kategori atau tidak. Nah, jika anggarannya tidak mencukupi untuk menghitung KWH yang dapat dibeli menggunakan kondisi yang ini. Nah, selanjutnya untuk kondisi yang lain itu sama saja. Nah, jika KWH yang bisa digunakan dengan tarif Z untuk KWH-nya yang lebih lanjut, maka sama saja logikanya seperti untuk yang W, X, Y, dan Z tadi. Lalu selanjutnya itu ada cout dengan RPN, Anda dapat menggunakan maksimal KWH. Ini artinya menampilkan jumlah maksimum KWH yang bisa digunakan sesuai dengan anggaran pengguna. Lalu program pun berakhir. Nah, langsung saja untuk membuktikannya, maka kita akan run dulu ya. Nah, masukkan jumlah KWH yang digunakan, misalnya 900, lalu kita enter. Masukkan uang yang dimiliki, misalnya 90.000. Masukkan jumlah KWH pertama, 9. Masukkan tarif per KWH untuk A, 90. Setelah ini kita inputkan dulu ya semua datanya.
Nah, lalu jika semua data sudah diinputkan, maka program akan menampilkan tagihan listrik untuk 900 kWh adalah 6.650. Dengan 90.000 ini, jadi kita dapat menggunakan maksimal itu 17.570 kWh. Nah, selanjutnya kita ke Pascal. Untuk Pascal ini ada program tagihan listrik sebagai header-nya. Lalu untuk variabelnya ini ada M. Jadi M ini jumlah kWh listrik yang digunakan dengan tipe data integer. N ini adalah anggaran pengguna dalam satuan rupiah dengan tipe data integer juga. Lalu untuk ABCD ini batas jumlah kWh untuk masing-masing kategori tarif. Lalu FWXYZ ini adalah tarif per kWh untuk masing-masing kategori dengan tipe data integer. Lalu untuk total tagihan sisa kWh, maksimum kWh, budget dengan tipe data integer ini. Selanjutnya itu ada input. Untuk memulainya kita ketik begin. Nah, selanjutnya ada write, masukkan jumlah KWH yang digunakan. Lalu write, masukkan jumlah uang yang dimiliki. Ini maksudnya program meminta input dari pengguna untuk jumlah KWH yang digunakan M dan anggaran yang dimiliki yaitu N. Lalu ada input tarif untuk setiap kategori KWH. Jadi maksudnya ini pengguna diminta untuk memasukkan batas KWH tiap kategori, yaitu dari kategori A, B, C, D. Lalu untuk tarif per KWH untuk masing-masing kategori yaitu F, W, X, Y, Z. Contohnya ini nih. Write masukkan A jumlah KWH pertama, lalu write A, lalu tampilkan masukkan tarif per KWH untuk A, lalu write V, dan seterusnya ya. Lalu selanjutnya itu ada menghitung total tagihan. Jadi untuk total tagihan ini artinya menyimpan total biaya listrik. Lalu untuk sisa KWH ini menyimpan jumlah KWH yang belum dihitung. Lalu ada hitung tagihan untuk A KWH pertama. Nah, jadi program ini akan mengecek apakah masih ada KWH yang dihitung. Jika sisa KWH A ini, maka gunakan tarif V untuk A KWH. Dan jika tidak kondisi yang lainnya ini, maka gunakan tarif V untuk seluruh sisa KWH yang tersisa. Logikanya semua ini serupa untuk kategori yang lain seperti B, C, D, dan menggunakan tarif masing-masing yaitu WXY. Dan selanjutnya itu jika sisa KWH ini lebih dari D, maka sama saja ya seperti tadi. Nah, selanjutnya ini ada Write Learn tagihan listrik. Untuk M KWH adalah RP total tagihan. Ini artinya menampilkan total biaya listrik berdasarkan penggunaan M KWH. Nah, selanjutnya itu ada menghitung KWH maksimum. Max KWH ini maksudnya menyimpan jumlah maksimum KWH yang dapat digunakan sesuai anggaran. Lalu ini budgetnya itu adalah N. Selanjutnya perhitungan untuk setiap kategori. Jadi ini ada hitung KWH yang bisa digunakan dengan tarif V untuk A KWH pertama. Ini artinya mengecek apakah anggaran mencukupi untuk membayar seluruh kuota kategori tertentu. Jika cukup nih, maka kurangi anggaran dengan biaya total kategori tersebut. Lalu, jika tidak cukup menggunakan kondisi yang lainnya, yaitu hitung jumlah yang dapat dibeli dengan budget fee ini. Lalu untuk yang BCD-nya itu sama saja seperti tadi. Nah, selanjutnya ini ada tampilkan KWH maksimal yang dapat digunakan dengan anggaran N. Artinya program akan menampilkan jumlah maksimum KWH yang dapat digunakan sesuai anggaran pengguna. Dan program pun berakhir. Untuk membuktikannya, langsung saja kita run. Masukkan jumlah KWH yang digunakan, misalnya 900. Lalu masukkan jumlah uang yang dimiliki, misalnya 90.000. Nah, jadi tagihan listrik untuk 900 kWh adalah 6.650 dengan 24.464, maka dapat menggunakan maksimal yaitu 4.462 kWh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.